wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Meneruskan pembahasan kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athar. Terakhir sudah kita bahas apa yang dibawakan oleh al-imam al-musannif hafizahullahu ta'ala tentang firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94. Di dalamnya menyebutkan apa yang menjadi kewajiban kita, dan Allah ta'ala tidak menuntut lebih dari itu, yaitu fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Wajibnya kita melaksanakan apa yang kita diperintahkan dengannya, tidak lebih dari itu. Ya. Nah, adapun orang-orang yang memperolok-olokkan kita, maka Allah Ta'ala telah menjamin dalam ayat tersebut, di akhir ayat tersebut, yaitu inna kafainaka al-mustahzi'in. Sesungguhnya kami kafainaka, yang menjamin kecukupan bagimu. Al-mustahzi'in, orang-orang yang memperolok-olok. Saya ulang lagi, inna kafainaka al-mustahzi'in. Terhadap ayat tersebut, penulis juga membawakan perkataan al-imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, tallahi ma ada alaikal adu illa ba'da an tawalla alaikal bali. Demi Allah, musuh tidak akan mungkin mampu menyerang kalian, mampu menguasai kalian, mampu menghinakan kalian, kecuali ketika sang wali sudah berpaling dari kita. Ketika Allah Ta'ala berpaling dari kita, saat itulah musuh baru bisa akan menyerang kita, menguasai kita, menghinakan kita. Ya, bahkan beliau lebih mempertegas lagi, fala tazunna anna syaitana ghalab. Jangan pernah kau sangka bahwa syaitan itu akan menang dalam dunia percaturan. Ya, walakin al-hafidh a'rad. Tapi ketahuilah, ketika sang hamba sudah dikuasai syaitan, artinya Allah Ta'ala telah berpaling darinya. Artinya apa? Allah berpaling darinya. Karena apabila Allah Ta'ala masih menjaganya, Allah Ta'ala masih menjadi lawyer dia, gak bakal syaitan dan antek-anteknya akan bisa menguasainya, apalagi menghinakannya. Sehingga Syekh menutup dengan perkataan beliau yang sangat bagus. Dikatakan di sini, waqad arafta annaka tuhramu wala rabbik idza taraktal ma'mur. Dan engkau sudah tahu bahwa engkau akan kehilangan loyalitas Allah Ta'ala kepadamu, penjagaan Allah Ta'ala kepadamu, idza taraktal ma'mura, apabila engkau meninggalkan apa yang diperintahkan. Wa raqibtal mahdzura, bahkan engkau melakukan apa yang dilarang. Bila perintah kau tinggalkan, larangan justru kau langgar, demi Allah
Allah akan meninggalkanmu. Loyalnya tak akan dipindahkan kepadamu. Ia tak akan menjadi loyal kita lagi. Dia tak akan menjadi membela kita lagi. Kalimat dalam firman-Nya, inna kafainakal mustahziin, berlaku apa enggak? Enggak berlaku ketika perintahnya kita tinggalkan. Justru larangan yang kita lakukan. Kenapa? Karena ayat itu, kalimat inna kafainakal mustahziin, kapan Allah Ta'ala datangkan? Kapan Allah Ta'ala datangkan? Setelah firman-Nya, fasda bima tu'mar, laksanakan apa yang kau diperintah. Kalau kau laksanakan apa yang diperintah, berpaling dari orang musyrik, tidak mengikuti alur perjalanan mereka, ya, dan juga propagandis mereka, Allah Ta'ala jamin, inna kafainakal mustahziin, kami menjamin engkau dari orang-orang yang memperolok-olok. Ya, demikian. Kemudian dikatakan di sini, kama annaka mansurun bihifdzika Allah fi amrihi wa nahyi, sebagaimana engkau akan ditolong oleh Allah. Perhatikan, sebagaimana engkau akan ditolong oleh Allah bihifdzika Allah, dengan engkau menjaga Allah fi amrihi, dalam perintah-perintahnya, wa nahyihi, dan larangan-larangannya, fa'adal aslu ilal ilmi. Kalau begitu, kembali bahwa kemuliaan itu gak mungkin digapai kecuali dengan ilmu. Li'annahu la yu'raful amru wan nahyu illa bil ilmi. Kenapa? Karena gak mungkin ilmu apa itu yang diperintah, apa itu yang dilarang, sehingga kita bisa laksanakan perintah, tinggalkan apa yang dilarang. Mungkinkah tanpa ilmu? Tidak. Sehingga kembali kepada inti, kemuliaan tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu apa yang diperintah, karena dengan ilmu kita tahu apa yang dilarang. Kemudian dengan ilmu kita akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan setelah mengetahuinya. Dengan ilmu kita akan bisa meninggalkan apa yang dilarang setelah mengetahuinya. Dan semua itu adalah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Karenanya Rasulullah SAW tak pernah meninggalkan, ya, di setiap paginya beliau memulai hari-hari dengan doa yang beliau panjatkan, memohon kepada Allah tiga hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Masalah selanjutnya latifah, pelajaran yang sangat berharga. Ani Zubair ibnu Adi, Ani Zubair ibni Adi, kita ulang lagi. Ani Zubair ibni Adi, dari Zubair bin Adi, qal, beliau mengatakan, dakhalna, kami masuk. Zubair bin Adi katakan, dakhalna, kami masuk, ala Anas bin Malikin, atas Anas bin Malik, kami masuk atas Anas bin Malik. Qal, beliau katakan, fasyakauna, maka kami mengeluh ilaihi, kepada Anas, sahabat Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zubair bin Adi seorang tabi'in datang sowan kepada Anas bin Malik. Qal fasakauna, maka kami mengeluh, mengadu, sambat bahasa kita, ilaihi, kepada sahabat Anas, ma nalqa minal Hajjaj, apa yang kami dapati dari Hajjaj bin Yusuf. Terlalu banyak, ya, para sahabat yang dimusuhi beliau. Siapapun yang menyelisih apa yang menjadi putusan beliau, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, fasyakauna ilaihi, maka kami mengeluh kepada Anas, manalqa, apa yang kami dapatkan minal Hajjaj, dari Hajjaj. Faqala, maka Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, beliau katakan,
Ma min amin, tidak ada satu tahun pun. Ma min amin, tidak ada satu tahun pun. Artinya tidak ada satu waktu pun. Illa kecuali walladzi ba'dahu, dan yang setelahnya syarrun man, lebih jelek daripada sebelumnya. Kata Anas, ya, ketika kalian sekarang mengeluh tentang Hajjaj, ketahuilah tidak ada satu waktu pun kecuali apa yang datang setelahnya adalah lebih jelek daripada yang sebelumnya. Nah, hatta sehingga talqau rabbakum, kalian bertemu dengan Allah. Sami'tu hadza min nabiyyikum, aku mendengarkan apa yang kuungkapkan ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat. Tidaklah mereka berani berbicara tentang perkara yang akan datang, perkara gaib, tentang agama ini, tentang surga, tentang neraka, tentang janji, ancaman, tentang pahala, siksa, kecuali mereka telah mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan di sini, ma min amin illa walladzi ba'dahu syarrun man, kecuali yang datang setelahnya syarrun man, lebih jelek lagi. Hatta talqau rabbakum, sehingga kalian bertemu dengan Allah. Ya, sami'tu hadza min nabiyyikum. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita ulang, hadis yang kita baca ini, pernyataan Anas bin Malik, adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, di hadis nomor 7668. Ya. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, menjelaskan hadis ini tentunya dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau katakan di sini, ya, beliau katakan, wa qad ustushkila hadzal itlaq, wa qad, dan sungguh, ustushkila, dianggap sesuatu yang sulit dipahami atau sulit diterima. Itulah muskil sesuatu yang mengundang masalah, sesuatu yang sulit diterima. Ya, hadzal itlaq, kemutlakan ini, kemutlakan bahwa tidaklah satu masa kecuali apa yang akan datang. Jangan kau gambarkan lebih baik, apa yang akan datang lebih apa? Lebih jelek, lebih buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, wa qad ustushkila hadza al-itlaq. Ya, penyebutan kemutlakan ini muskil, ada masalah, perlu dijelaskan. Ma'anna ba'dal azminah, bersama bahwa sebagian dari waktu itu takunu fi syarri duna allati qablaha. Sebagian dari waktu kejelekannya lebih minim daripada kejelekan tahun yang sebelumnya, waktu yang sebelumnya. Walau lam takun dzalika illa zamana Umar. Ya, lalu beliau mengatakan di sini, Al-Imam Ibnu Hajar, walau lam takun fi dzalik, kalaulah tidak ada masalah tersebut illa kecuali zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalau ada orang ingin mengambil contoh bahwa tahun yang akan datang, tahun yang akhir itu lebih baik daripada tahun sebelumnya, coba tolong bikin contoh kapan bahwasanya apa yang akan datang justru lebih baik daripada apa yang sebelumnya. Dikatakan di sini, illa kecuali fi zaman Umar bin Abdul Aziz, kecuali dalam satu waktu. Seandainya semua sepakat, tidak ada pernah terjadi apa yang setelahnya kecuali lebih jelek daripada yang sebelumnya, kecuali di zaman Umar bin Abdul Aziz saja. Adapun ini pasti diterima.
Adapun selain itu kemungkinan masih bisa dibantah. Adapun zaman Umar bin Abdul Aziz adalah zaman yang dikatakan namanya keadilan itu benar-benar merata. Saya ulang lagi, namanya keadilan itu benar-benar merata di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, walaupun zamannya sangat pendek. Ya. Demikian. Sehingga sebagian mungkin menjadikan itu sebagai contoh bahwa Umar bin Abdul Aziz zamannya lebih baik daripada zaman sebelumnya. Sehingga itu bisa mereka pakai untuk membantah perkataan siapa? Abdullah bin Abbas yang menyandarkan bahwa apa yang beliau katakan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa ba'da zamanil Hajjaj biyasir. Sementara zaman Umar bin Abdul Aziz adalah setelah zaman siapa? Hajjaj bin Yusuf. Nah, biyasir, ya, waktunya sangat singkat. Wa qadan sungguh ustuhira telah masyhur kasur kondang viral al khairul ladzi kana fi zamani Umar bin Abdul Aziz. Kebaikan, keberkahan, keadilan, ketentraman, kedamaian yang ada di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, sehingga mungkin kejadian ini dijadikan dalil dan dalih bagi mereka yang tidak menerima hadis pernyataan yang dibawakan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tarjumanil Quran Habrul Ummah Ibnu Amin Nabi SAW bahwa tidak ada satu masa pun kecuali yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Baik. Ya. Nah. Wa ajaba ba'duhum, sebagian ada yang menjawab. Kemuskilan ini ada yang berusaha untuk meluruskan dan menjawabnya. Annal murada, bahwa yang dimaksud bitafdzil, dengan kemuliaan, kelebihan, tafdzilu majmu'il asr, keutamaan majmu'il asr, seluruh masa waktu itu, ala majmu'il asri, atas seluruh masa sebelumnya atau setelahnya. Artinya perbandingan itu adalah perbandingan seluruh waktu tersebut dengan seluruh waktu. Ya, demikian. Fa inna asral Hajjaj, karena di masa Hajjaj bin Yusuf hidupnya kan tidak hanya satu hari, tapi beberapa hari. Bukan hanya satu tahun, tapi beberapa tahun. Ya, kita ulang lagi. Wa fi asri Umar, fa inna asral Hajjaj, di masa Hajjaj bin Yusuf, kana fihi katsirun minas sahabah fil ahya, adalah di masa Hajjaj bin Yusuf, ya, kana fi katsirin minas sahabati ahya, adalah para sahabat di zamannya masih hidup. Zaman siapa? Hajjaj bin Yusuf. Wa fi asri Umar bin Abdul Aziz, adapun di zaman Umar bin Abdul Aziz, inqaradu, sahabat sudah habis. Dalam bahasa kita, sahabat sudah punah. Tidak ada seorang sahabat pun di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Adapun di zaman Hajjaj bin Yusuf masih ada sahabat di situ. Nah, lalu dikatakan di sini, wazamanu, dan masa alladzi fihi as-sahabah, yang di masa tersebut masih ada sahabatnya. Ditunggoni sahabat. Ya. Khairun, tentunya lebih baik, minalladzi ba'dahu, daripada masa yang setelahnya. Saya ulang lagi, jawaban ini adalah di antara jawaban, dan ini yang dimunculkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menjawab kemuskilan mungkin mereka yang tidak memahami dengan baik akan perkataan Abdullah bin Abbas mengenai sabda Rasulullah SAW, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min, wallahu ta'ala alam. Bahwa yang dimaksudkan adalah global waktu tersebut dibandingkan global waktu yang lain. Kalau global waktu zamannya Hajjaj bin Yusuf, maka masih ada sahabat.
Sehingga ia tentunya tetap lebih baik daripada zaman Umar bin Abdul Aziz, walaupun viralnya dan juga yang masyhurnya adalah kesempurnaan keadilan di situ dan sempurna kedamaian di situ. Kenapa? Tapi ingat, walaupun demikian zamannya sudah tidak ada lagi sahabat. Ya, demikian. Wa zaman, dan tentunya zaman alladzi fihi as-sahabah, yang di dalamnya masih ada sahabat, khairun, adalah lebih baik, minaz zaman, dibandingkan zaman alladzi ba'dahu, yang setelahnya. Apa maknanya setelahnya? Yang sahabat sudah tidak ada, yang mereka sudah kapundhut dengan Allah Ta'ala. Minalladzi ba'dahu. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maknanya apa? Pokoknya generasi, kok masih ada generasinya Rasulullah, dia adalah generasi terbaik. Dan tentunya ia lebih baik daripada generasi setelahnya yang sahabat-sahabat Rasulullah SAW sudah tiada. Ya, wahwa, dan hadis tersebut, hadis mana? Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Fis sahihain, diriwayatkan di dalam as-sahihain, Bukhari dan Muslim. Sehingga dari sini terjawablah kemuskilan bagi mereka yang kurang memahami akan sabda Rasulullah SAW yang diutarakan oleh Abdullah bin Abbas, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum, bahwa yang dimaksudkan adalah kumpulan waktu dibandingkan kumpulan waktu, bukan yang dimaksudkan adalah sebagiannya. Kenapa? Di zaman Umar bin Abdul Aziz yang mereka ingin jadikan perbandingan dengan zaman Hajjaj adalah sudah tidak ada sahabatnya, sehingga zaman yang di situ masih ada sahabat, walaupun ada siapa? Hajjaj bin Yusuf, maka lebih baik daripada zaman yang di situ ada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena sahabat sudah tiada. Wallahu taala alam. Summa qala, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i beliau mengatakan lagi, summa wajadtu an Abdullah, kemudian aku dapatkan dari Abdullah bin Mas'ud at-tasrih, penyebutan secara gamblang, terang-terangan, bil murad, dengan maksud itu, wahwa, dan tentunya Abdullah bin Mas'ud aula bil ittiba, lebih berhak untuk diikuti pendapatnya, bukan mereka-mereka yang menganggap muskil perkataan Abdullah bin Abbas. Ya, nah, wahwa aula bil ittiba, fa akhraja Yaqub bin Syaibah, Yaqub bin Syaibah telah mengeluarkan min tariqil Harits ibni Khudair, dari jalannya Harits bin Khudair, an Zaid bin Wahab, dari Zaid bin Wahab qal, beliau mengatakan, sami'tu Abdullah bin Mas'udin yaqul, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, beliau mengatakan, la ya'ti alaikum yaumun, tidak akan datang satu hari pun atas kalian, illa, kecuali, wa huwa syarrun minalladzi qablahu, dia itu adalah lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, dan perkataan beliau adalah lebih berhak digunakan menafsirkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas, yaitu ma min amin illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Kata Abdullah bin Mas'ud, la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa syarrun minalladzi qablah. Terimalah itu. Ya, tidak pernah, walaupun maaf, walaupun zaman ini tentunya sudah ada si gepeng, tentunya segala transportasi demikian mudahnya. Ya. Nah, ya, adapun zaman ketika kita masih kecil atau zaman Pak Prapto masih kecil, ya, Pak Prapto dulu sudah ada listrik belum di kampungnya? Nah, belum ada listrik, tapi bar maghrib mesti nek ngaji terus ning omah ta. Lek sakniki listrik sudah masuk, ya, televisi juga masuk,
Saya ingin bertanya, budaya di masyarakat kita dahulu deres bar maghrib, saya ingin terdengar tidak dari luar rumah? Padahal tidak terdengar. Saya masih ingat, saya masih kecil dahulu, tidaklah kami melewati rumah yang tidak ada lampunya, yang tidak ada listriknya. Adanya lampu hanya diesel, lampu diesel yang jam 10 mati, atau sebagian tidak nyalur karena harus bayar. Adanya hanya teplok. Didengar, coba apa yang terdengar dari dalam rumah? Tidak ada yang terdengar dari dalam rumah kecuali deres ngaji Al-Quran. Tapi zaman sekarang apa yang terdengar? Apakah Anda mengatakan bahwa zaman sekarang lebih baik daripada zaman dahulu? Nah, wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. La ya'ti alaikum, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini maaf perbandingan antara zaman sekarang dengan zaman sebelumnya yang baru saja. Karena apa? Karena saya menyaksikan masa kecil saya. Di kampung itu begitu luar biasanya. Nah, kita teruskan. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la ya'ti alaikum zama yaumun illa wa huwa syarrun min alladhi ba'dah. Tidak datang min alladhi qablah, tidak datang atas kalian satu hari pun kecuali ia akan lebih jelek daripada sebelumnya. Hatta taqumas sa'ah. Hal ini sehingga datang hari kiamat. Lastu a'ni, aku tidak memaksudkan rahaul ais, kelonggaran hidup. Bukankah orang sekarang bisa katakan, wala lele, saiki kita mangan ayam geprek blader nang pinggir dalan. Jaman dhisik ndok sitok. Orang mesti lek bendina mangan, ngono tak dibagi 7. Saya punya saudara 7, telur 1 dari berkat, makbrek terus diangkat, disigar karo ibu dibagi. Nasi kalau sudah sore, mbuh bagiannya megur seprapat engkon seprapat entong. Pagi kalau mau sarapan lesung jadi cekelan tangan. Nah, ini jago nyekel lesung dhisik. Ya, sorenya ngecrok, paginya gelepung. Nasi diantri, nasinya jago. Sore ngecrok, esok gelepung. Nasinya diantri, kenyataannya jago. Ini kenyataan. Lah kalau sudah sore dibagi, nasi jagung itu masih dibagi. Nggak boleh sampai kenyang-kenyang banget. Sehingga penyakitnya nggak aneh-aneh. Kita ini kekenyangan, semua dimakan, sudah mau tidur sangu sego, sangu nang sego. Sehingga kapan dia akan dibakar dan seterusnya dan seterusnya. Yang ada adalah penumpukan lemak begitu dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada satu hari pun kecuali ia lebih jelek dari sebelumnya. Kata beliau, bukan yang aku maksudkan adalah kelonggaran dalam masalah rezeki. Kenapa? Kenyataannya tidaklah satu hari yang datang setelahnya kecuali kelonggaran rezeki lebih longgar. Cari siapa? Cari kabeh. Nah, begitu dan seterusnya. Aku dhisik ndak tahu duwe angen-angen kok duwe mobil, gak tahu. Jangankan mobil, motor lho. Sampai arep rabi motor sik nyile. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, adapun sekarang alhamdulillah. Ya. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah aku maksud apa yang setelahnya lebih jelek bukan masalah kelonggaran rezeki. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa suatu ketika nanti bukan semakin melarat, semakin kere ente. Tidak. Tapi kata Rasulullah, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemelaratan, bukan dadi wong kere yang kukhawatirkan kalian. Walakin akhsha an tubsata alakumud dunya, tapi aku khawatir apabila dunia itu dibukakan untuk kalian. Ya, kemewahan itu dibukakan untuk kalian. Fatanafasuha, sehingga kalian bermewah-mewahan, berlomba-lomba. Kama tanafasuha, sebagai umat terdahulu melakukan itu. Fatuhlikakum, sehingga menghancurkan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana berlomba-lomba itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Dan apa yang disebutkan Rasulullah dan dikhawatirkan adalah menjadi sebuah kenyataan. Dan apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud benar.
bahwa beliau tidak katakan tentang masalah ekonomi, tentang masalah kehidupan duniawi, tidak. Nah, wala malan yufiduhu, dan saya tidak maksudkan dengan harta yang kalian gapai. Ya, karena tentunya zaman sekarang jenenge bayaran pantes kabeh. Zaman dhisik wong babu setahun bayarannya pinten? Zaman jenengan setahun bayarannya pinten kira-kira? Sak blek gabah. Sesasi ora nek bayaran, rong sasi ora nek bayaran, genep setahun gawa gabah sak blek. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, nyambut gawe pokok mangan wargi wis cukup. Zaman dulu. Zaman saiki kowe nek ngono kuwi. Halah. Bayaran cik urang pantes saya cik tur kurang nih. Semuanya harus sesuai dengan UMR, upah minimal. Upah minimal rata-rata regional daerah setempat. La haula wala quwata illa billah. Ya, demikian. Kata Abdullah bin Mas'ud, la a'ni rakha'an minal ais. Saya tidak maksudkan dengan kelonggaran rezeki. Yusibuhu yang mereka dapatkan, wala malan yufiduhu dan harta yang mereka gapai, walakin akan tetapi la ya'ti alaikum, tidak akan pernah datang atas kalian yaumun, satu hari pun illa kecuali wahwa, dan hari yang akan datang aqallu ilman, ilmunya lebih sedikit, minal yaumil ladzi madha qablahu, dari hari yang sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang lebih jelek? Ilmunya lebih sedikit, keberkahannya lebih sedikit. Nah, saya ingin bertanya, Al-Imam Al-Bukhari di zamannya belum ada lentera seperti ini, belum ada alat cetak yang luar biasa seperti zaman sekarang. Saya ingin bertanya, zaman seperti kita, adakah yang memiliki karya-karya ilmiah spektakuler seperti Al-Imam Bukhari, seperti Imam Nawawi, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Sampai kita bingung berpikir, kapan mereka belajar, kapan mereka nulis? Syekhul Islam 37 jilid, kalimat-kalimatnya semuanya inti, tidak ada sampahnya, tidak ada yang perlu dibawa ke spam, tidak ada, semuanya adalah isi dan inti. Semuanya kaidah-kaidah. Itu semua tidak lain kecuali menunjukkan akan mentesnya ilmu Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani An-Numairi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i umurnya 45 tahun. Berapa karya yang sudah kita tuliskan? Saya lebih dari 45 tahun, 46 tahun. Tidak ada secuil kertas pun yang saya tulis. Paling paper, paling juga skripsi ketika kita kuliah di Madinah dan seterusnya. Itu pun ketika kita diminta untuk menjelaskan apa yang dulu pernah kau tulis, paling ngeding-ngeding nggak bisa. Ini kenyataan. Tapi umat terdahulu diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah Taala waktunya, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya, begitu dan seterusnya. Sehingga benar kata Abdullah bin Mas'ud, yang kumaksud dengan bukan kelonggaran rezeki, bukan kemapanan keduniaan, tapi yang kumaksudkan adalah ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang perintah-perintah Allah Ta'ala dan larangannya. Nah, ya, fa'idha dhahabal ulama, apabila para ulama telah pergi kapundhut dening Allah, istawan nas, menungso podo. Podonya apa? Podo rebutan. Rebutan apa? Rebutan sisa. Neng di neng pasar nggone. Begitu dan seterusnya. Fala ya'muruna bil ma'ruf. Tidaklah mereka akan memerintahkan yang ma'ruf, wala yanhauna 'anil munkar, dan tidak akan lagi melarang dari kemungkaran. Fa in dzalik, kala itu yahlikun, pasti mereka akan binasa. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali yang menguatkan makna dan menjelaskan makna sabda Rasulullah SAW, tidaklah datang 1 tahun kecuali apa yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Bukan masalah kehidupan dan juga rezeki dan keadilan, tidak. Yang dimaksudkan adalah keberkahan ilmu dan amal.
Wallahu ta'ala a'lam. Wa min tariqi Sya'bi, dan dari jalannya Sya'bi, an Masruq, dari Masruq, Sya'bi dari Masruq, anhu dari beliau, beliau mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun, tidaklah akan datang atas kalian zamanun, satu waktu pun, illa, kecuali wahwa, dan dia adalah syarrun, lebih jelek, mimma kana qablahu, dari yang sebelumnya. Ya, ama ketahuilah ini, sungguhnya aku la a'ni, aku tidak maksudkan amiran khairun min amirin, amiran khairan min amirin, satu pemimpin ini lebih baik dari pemimpin itu. Bahkan maaf, sebagian ada yang mengatakan, mungkin terlalu overnya, bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang kelima setelah siapa? Setelah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Nah, adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, walaupun di zamannya terjadi apa yang terjadi di zamannya, adalah jauh lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan debu yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah lebih mulia daripada debu yang masuk di rumahnya Umar bin Abdul Aziz, karena beliau adalah seorang sahabat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita ulang lagi. La a'ni, aku tidak maksudkan amiran khairan min amirin, amir lebih baik daripada amir. Ya, wala aman khairan min am, tidak juga aku maksudkan tahun A lebih baik daripada tahun C, begitu dan seterusnya. Walakin, akan tetapi, ulama'ukum, saya maksudkan ulama-ulama kalian, wa fuqaha'ukum, dan saya maksudkan adalah ahli fikih kalian, yadhhabun, mereka telah kembali kepada Allah dan pergi, summa la tajiduna minhum khulafa, lalu kalian tidak mendapatkan untuk mereka para penggantinya. Kita lakukan, tidak mendapatkan untuk mereka para penggantinya. Wallahi, telah pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dari ulama kita banyak. Nah, Syekh bin Baz yang wafat mungkin sekitar tahun 99. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di tahun 99, tahun di awal tahun 2000. Begitu dan seterusnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian banyak sekali yang lain. Nah, ya, demikian. Wala aman khairan min am, walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun summa la tajiduna minhum khulafa, kemudian kalian tidak mendapati minhum, dari mereka, khulafa, penggantinya. Wa yaji'u, justru yang datang adalah kaum yuftuna bi ra'yihim, yang mereka berfatwa dengan ra'yu mereka, yang mereka memiliki channel di dalam YouTube-nya atau Facebook-nya atau Instagram-nya atau apa lagi? Atau apa lagi? Sudah ya? Atau Twitter-nya, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga masing-masing tidak diketahui dari mana ia dapat ilmu. Pokoknya asal ia mampu untuk mengungkapkan dengan retorika yang begitu bagus dan seterusnya, itulah yang laris manis di pasaran. Waliyadzubillah. Dan ini kenyataan. Ya, masing-masing berbicara dengan tanpa ilmu, berfatwa, sehingga fatwanya tersebut banyak menyesatkan umat. Waliyadzubillah. Ya, sehingga mereka yang mencari ilmu dari sampah-sampah itu, mereka akan menjadi korbannya. Wallahu ta'ala. Qultu, saya katakan, Syekh mengatakan di sini, ya, raf'ul iskal bil asar huwa qurratu uyuni ahli al asar.
Raf'ul iskal, mengangkat masalah. Nah, raf'ul iskal bil asar, mengangkat masalah kekurangfahaman atau ketidakfahaman kita tentang asar atau hadis bil asar dengan asar. Ya, huwa qurratu uyuni ahli asar, dia adalah penyejuk jiwanya ahli asar. Jadi ahli sunnah ketika mereka tak paham tentang masalah satu hadis, lalu mereka mendapati sebuah asar dari sahabat atau bahkan hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan maksud hadis yang mereka tidak paham, ini adalah hal yang paling istimewa yang mereka dambakan. Lebih dari lakunya seorang pedagang dan mereka dapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa? Karena seorang ahli ilmu, seorang talibul ilmi, seorang pencari kebenaran, ketika mereka memahami masalah yang sebelumnya mereka bingung, ini adalah merupakan kebahagiaan tersendiri. Seperti mungkin bahagia seorang anak ketika dulu poro gabit ndak goda-goda, kemudian diajari rumusnya lalu bisa. Seneng apa bahagia? Bahagia and seneng. Ahlul hadis, ahlul asar, ketika mereka mendapatkan hadis terus muskil di pikirannya, lalu mereka mendapatkan penafsiran seperti apa yang dibawakan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhri radhiyallahu taala an, pasti itu adalah hal yang membahagiakan. Kenapa? Karena ternyata perbandingan bukan perbandingan waktu dan waktu, bukan perbandingan masalah kelonggaran duit, nah pemimpinnya dan seterusnya, tidak, tapi adalah masalah ilmu yang ada di situ. Sehingga zaman Hajjaj bin Yusuf adalah jauh lebih baik daripada zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena masih ada para sahabat yang mereka adalah manusia yang paling paham tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling paham tentang agama ini. Begitu dan seterusnya. Adapun di zaman Umar bin Abdul Aziz adalah para sahabat sudah tidak ada. Wallahu ta'ala. Khasatan lebih-lebih lagi, wahwa jarin alal usul, sementara ia berjalan di atas al usul, pondasi itu. Pondasi apa? Tidak memahami asar kecuali dengan asar. Ketika ia mampu sampai kepada asar yang menjelaskan asar yang lain, sehingga asar yang dianggap muskil itu bisa terurai muskilnya, bisa dipahami dengan gamblang maksudnya, sehingga tidak ada lagi celah bagi ahli bid'ah untuk mengatakan bahwa hadis ini nggak relevan karena menyelisih kenyataan. Maka ini adalah kebahagiaan tersendiri. Wallahu ta'ala alam. Ya, lianna ghalibal khalqi, karena kebanyakan manusia, li rahimil mali was sultan wasul. Lirahimil mal, ambisi terhadap harta, wasultan, dan ambisi terhadap kedudukan, wasulan, mereka lebih semangat. Wasulan dari kata-kata wasala, dan wasul di sini mubalaghah. Apa maknanya? Lebih semangat, lebih sering mencari masalah harta, mencari masalah kedudukan, bukan ambisi untuk memahami apa yang mereka dapatkan masalah di dalam hadis yang mereka belum pahami. Muskil tentang hadis jarno. Memang ngono kadang Rasulullah dawe gak cocok karo kenyataan. Loh, suudon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul hadis, ketika mereka mendapatkan muskil dalam asar, maka mereka benar-benar mencari jawaban tentang masalah yang mereka dapati dalam apa yang mereka dapati dari hadis. Sehingga ketika mereka mendapatkan jawabannya, Masya Allah, istimewa itu, kebahagiaan tersendiri. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Sehingga sebagian dari ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membolehkan berundi, ya, berjudi dalam rangka untuk membahas satu masalah. Ya, kenapa? Karena pentingnya ilmu. Ya, berpacu dalam ilmu penting, sehingga boleh berjudi di dalamnya. Oh, lek kowe iso nemok nih, sego soto telung mangkok. Tidak apa-apa.
Kowe nemu nih motor anyar. Tidak apa-apa. Masalah ilmu. Ya, kenapa? Maslahat yang dibaliknya jauh lebih besar daripada mafsadah. Mafsadah apa? Judi. Mafsadah. Judi itu mafsadah. Tapi ketika mafsadah yang kecil itu tertutup dengan maslahat yang begitu besar, maka dibolehkan berjudi. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Sebagaimana dibolehkannya berjudi dalam masalah pacuan kuda. Kenapa? Di dalamnya mu'in alal jihad. Mu'in alal jihad, mendukung jihad. Ya, seorang mujahid diperlukan untuk lihai dalam berkuda, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Ya. Alam tasma, tapi kenyataan yang ada di lapangan tidak. Ya, gak paham masalah hadis, jarno gak popo. Gak paham tentang bacaan salat mereka. Kenapa kok ketika sujud diucapkan subhana rabbiyal a'la, ketika rukuk diucapkan subhana rabbiyal azim, begitu dan seterusnya. Alah gak popo. Gak paham tentang syarat wudu, tidak mau belajar. Gak apa-apa, yang penting wudu nuai, begitu dan seterusnya. Tidak paham tentang masalah salat, tidak apa-apa. Tapi tidak paham tentang masalah bagaimana cara bikin pentol yang istimewa. Oh, kemana-mana dicari, YouTube digeledah, begitu dan seterusnya. Ya, semua master pentol dicari supaya ia mendapatkan hasil dan cita rasa yang istimewa. Siapa? Pemburu dunia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ketika ia tidak memahami tentang tauhid tidak mengapa. Nah, tapi ketika tidak memiliki suara, puyeng dia. Sehingga siapapun yang mau mendukung dia, maka dia akan siap untuk mengeluarkan dan membuka koceknya dan membiayai, yang penting ia jadi. Ini kenyataan. Sehingga dikatakan di sini, manusia itu kebanyakannya adalah ilal mali was sultani wasulan. Mereka adalah sangat berambisi bagaimana untuk mengeruk harta dan bagaimana untuk menggapai kemuliaan dan kepemimpinan. Tapi untuk memahami masalah ilmu, mereka bodoh tentang bagaimana masalah keluarga, sehingga setiap hari selalu cekcok dan bentrok, sehingga tidak ada solusi. Tapi sudah hadirkah ke mereka pada ahli ilmu? Mereka nggak tahu bagaimana cara ahli baki ahli waris yang benar. Namun pertanyaan, sudahkah mereka berangkat ke ahli ilmu dan bertanya tentangnya? Mereka mendapatkan kesedihan, kegundahan, ketidaknyamanan di dalam sholat, sepo dalam sholat, seakan-akan sholat hanya gerakan, cendak-cenduk, lama pelencing. Mereka tidak ada rasa. Masalah, datangkah mereka kepada ahli ilmu? Mereka tidak paham akan bacaan di dalam sholat mereka. Masalah, sudah datangkah mereka kepada ahli ilmu? Sementara dalam masalah dunia mereka benar-benar berjibaku. Ini kenyataan. Wallahu ta'ala. Alam tasma'illah, tidakkah kau dengar Allah Ta'ala yukhbiru an ahli shimal, mengkhabarkan tentang penduduk anggota kiri, sayap kiri. Nah, ya, hasratahum, penyesalan mereka, qailin, mereka katakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, ma aghna anni maliyah, harta yang ku berjibaku untuknya, jempalian golei, ning kenyataannya di akhirat gak akan bermanfaat. Bermanfaatkah harta? Wallahi tidak. Harta tidak akan bermanfaat kecuali harta yang sudah kita berangkatkan dahuluan. Kenapa? Perauto yang dia tinggal mati jadi rumah rongsokan, rumah yang ia bangun jadi tinggalkan, menjadi sarang walet. Itu kalau walet. Tapi kalau sarang tikus, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu kalau dimanfaatkan, kalau diperebutkan oleh anak ahli warisnya, kemudian menjadi makanan empuk bagi para panitera hakim dan seterusnya, sehingga masing-masing duduk berpangku tangan, kehilangan hartanya, sementara persaudaraan sudah retak dan tidak ada lagi bisa disambung karena saling berebut harta begitu dan seterusnya. Nah, di dunia saja mereka tidak bisa memanfaatkan, bagaimana di akhirat bisa memanfaatkan? Nah, ayat yang mulia ini Allah Ta'ala ungkapkan, nah, agar kita ketika berjibaku mencari dunia, ingat, manfaatkah dunia yang kita cari untuk akhirat kita?
Sudahkah kita membangun istana kita di dunia, di akhirat dengan harta yang kita miliki? Yang tentunya semua kita yang cerdas ketika kita jari wong Jawa ning paran, umpamane bayaran tinggi rupiah-rupiah apa tinggi dolan, ya dikirim ning omah. Ngene mboten. Kok nek paran mana ke negeri jiran misalkan nyambut gawe, bar bayaran enak nanti. Ya ning ATM ning bank, lah ya mbok transfer ning omah, cek tinggi bangun ning omah. Ngono ah. Atau dipakai jalan-jalan di sana. Yang mereka hidup di negeri jiran merasa dia seperti hidup di negeri sendiri, walaupun berpuluh-puluh tahun mulai hilang gawa apa-apa. Lah ya apa? Neng kono wayah dolan ya dolan, wayah weekend ya weekend, wayah keluyuran ya keluyuran, sing ning omah mbuh kono. Tapi apabila ia adalah berangkat ke sana untuk mencari modal, maka tentunya ketika bayaran ia kirim ke rumah. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita ketika di dunia ini kata Rasulullah kagharibin au abirus sabil, seperti wong sing ning paran atau sedang dalam perjalanan? Menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengirim apa yang sudah kita dapatkan dari harta yang sudah kita miliki untuk membangun akhirat kita? Yang kita semua akan kembali ke akhirat, itulah tujuan kita. Surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahi surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk kita, ramainya kenikmatan di sana sebanding lurus dengan apa yang kita sudah dahulukan dari amal. Orang yang bangun masjid dibangunkan istana di surga. Ya, orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Apa maknanya? Semua itu adalah merupakan hasil amal kita di dunia setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi, dikatakan di sini, alam tasma, tidakkah kau dengar? Kalaupun kita tidak dengar karena kita membaca, kalaupun kita tidak paham karena enggak pernah diterjemahkan, okelah sekarang kita terjemahkan. Alam tasma, tidakkah kau dengar? Nah, qaulullah, firman Allah taala, yukhbirun an ahli shimal. Allah taala kabarkan tentang ahli shimal. Nah, ahlun nar, hasratahum, penyesalan mereka. Nah, aduh biung dan kerugian mereka. Qailin, yang mereka mengatakan, qailin, yang mereka mengatakan, yang mereka katakan, ma aghna anni maliyah, ma aghna anni maliyah, tidaklah bermanfaat, tidak mencukupi aku, maliyah, harta, halaka anni sultaniyah, halaka, telah binasa, hancur, lebur, enggak bermanfaat, sultaniyah, akan kekuasaanku. Dan ini kenyataan. Ayat ini memberikan isyarat bahwa wong ning donya sing digoleki dua perkara tersebut, harta dan nah, ya, dan ingat semua itu di akhirat tidak akan bermanfaat. Ya, walau ta'ammalta, andai kau sedikit berpikir, fitnatul harakat, ya, tentang apa yang ada dalam pikiran orang-orang Kharoqi. Ya, apa maksudnya Kharoqi? Mereka-mereka yang mendambakan khilafah Islamiyah, mereka yang mendambakan ingin mendapatkan kursi yang empuk. Walaupun kursi yang empuk kalau maulah belilah, ke mebel-mebel itu banyak dijual. Daripada kau perebutkan kursi yang belum terlalu jelas, kau akan dapatkan. Sehingga seorang seniman di Sidoarjo kalau tidak salah membikin kursi di atas, lalu ditulis, bagi mereka yang tidak mendapatkan kursi di parlemen, silahkan naik kursi sana. Kenapa? Menunjukkan edarnya, begitu dan seterusnya. Dan banyak sekali mereka yang terpaksa harus sutrisno ketika tidak mereka jadi mendapatkan apa yang mereka dambakan. Walaupun namanya misalkan Paijo, begitu dan seterusnya, akhirnya ganti nama Sutrisno. Kenapa? Kenapa kok begitu? Rumah jiwa, rumah sakit jiwa yang siap untuk menampung mereka. Ambisius. Nah, ya, kita ulang lagi. Walau ta'amalta, bila kau sedikit berpikir fitnatul harakat, ya, tentang fitnahnya orang-orang Kharoqi. Nah, al-Islamiyah, yang mereka menamakan bahwa pergerakan mereka adalah pergerakan Islam. Fadlan an ghairiha, lebih-lebih lagi yang lain. Ya, mulai sing lambine ijo-ijo, mulai sing lambine abang,
Apa meneh sing klambine ijo dicampur abang. Lawajataha nisya kau akan dapati semua mereka majmu'atun fi hadaini al-ta'alain, terkumpul dalam dua ambisi ini. Nah, yang pertama tasawur, mereka ada gambaran, image dalam pikiran mereka anna khairiyata ummatin, bahwa kebaikan umat itu ala ukhra, dibandingkan umat yang lain, tabi'atun adalah sesuai sebanding lurus li khairiyati hukamiha, sebanding lurus dengan baiknya pemimpinnya. Mereka anggap begitu. Mereka anggap bahwasanya kebaikan suatu negeri adalah sesuai dengan kebaikan pemimpinnya. Lalu muncul Turkimanisme atau bagaimana dan seterusnya, dan Erdoganisme dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, atau yang kedua, wafratu iktisadiha. Ini asumsi yang kedua. Mereka anggap bahwasanya baiknya suatu bangsa adalah kemajuan ekonominya. Yang pertama tadi kebaikan pemimpinnya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kemajuan ekonominya. Sehingga mereka mengkiblatkan kepada Cina. Lihat tuh Cina, penguasa di mana-mana, raja di mana-mana. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ala tara, tidakkah kau lihat anna aktsarahum, bahwa kebanyakan mereka bahwa kebanyakan mereka la yarudduna min arsyil mulk, mereka tidak pernah menolak min arsyil mulk, dari singgasana kerajaan, yadalamisin, siapapun yang menawari, siapapun yang mendukung, walau kanat tamma'atun min dimrokatihal wasawis, walau dengan keras-kerasan demokrasi al-wasawis yang selalu menggoda, sehingga tak jarang walaupun mereka sudah tahu haramnya jaranan, ning lek ra diundang ning jaranan pendukung ku ra manut Kang. Ya mulane sing seneng jaranan tak tanggap ning jaranan. Sing seneng wayang tak tanggap nih wayang. Sing seneng musik yo tak tanggap nih to, konser musik. Sing rodok santri titik yo tak tanggap nih to, sampur ditambah rodok saru titik. La haula wala quwata illa billah. Semua itu apa? Ingin mendapatkan singgasana di sana. Wallahu taala alam. Mereka tidak sadar, banyak sekali mereka yang sudah sampai singgasana, entah berapa lama kemudian ternyata jeruji besi itu yang menunggunya. La haula wala quwata illa billah. Nah, walau kana tamma'ah min demokratiyal wasawis wa akharin, dan yang lain, yarawna anna audata izil Islam, mereka memandang bahwa kembalinya kemuliaan Islam marhunatun, tergadaikan bitafawuq al-hadari, dengan kemajuan sains dan teknologi. Walidha, karena itu la yabrahuna 'alaiha akifin, mereka tidak pernah meninggalkan tempat duduk mereka dalam fokus bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu dan seterusnya. Dan ini kenyataan yang ada di pasaran. Wallahu ta'ala a'lam. Wahada, dan semua ini adalah bayyana laka, menjelaskan kepadamu kenyataan di lapangan ini, seakan-akan menjelaskan kepada kita inayata ibnu Mas'udin, bagaimana perhatian Abdullah bin Mas'ud bimu'alajatihima, memberikan solusi kepada arah gelora perkembangan manusia. Tuna ghairihima,
untuk menghadapi dua perkara tersebut. Wa tallahi, dan demi Allah, innahu lafiqhun nafs, sungguh apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah kefahaman tentang masalah kejiwaan. Alladzi fatahallahu bihi alaih, yang Allah Ta'ala membukakan hati Abdullah bin Mas'ud. Wala ta'rifa wali ta'rifa akhal Islam, dan engkau harus tahu wahai saudara muslim, nah lis salafi fadlahum, bahwa salaf itu adalah memiliki kemuliaan dan keutamaannya. Wastamsik bi gharzihim, dan berpegang teguhlah dengan tanaman yang mereka telah tanamkan. Tastarih, niscaya engkau akan mampu untuk tenang dan beristirahat. Min syubuhati bunayati tariq, dari syubhat banyaknya bangunan-bangunan kecil, kotak-kotak kecil yang mereka bikin dalam rangka untuk mengkotak-kotak kaum muslimin, dalam rangka untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan akhir mereka. Ada kalanya harta yang mereka inginkan, atau ada kalanya kekuasaan yang mereka impikan, atau dan yang lainnya selain apa yang disebutkan oleh salaf, bahwa dia adalah kemuliaan ilmu dan kemuliaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang perintah Allah dan larangannya, kemudian ketakwaan dengan menjalani apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, begitu dan seterusnya. Adapun poin terakhir, insyaallah karena pentingnya, maka akan kita tunda pembahasan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.